Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim wa ba'du. Para thalibin thalibat, mustami'in mustami'at, baik yang ada di Pulau Madura atau di luar pulau, bahkan di luar negeri yang saya cintai. Alhamdulillah, di bulan puasa hari ketiga ini saya bisa melaksanakan bacaan kitab yang tatap muka dan online. Nah, sebelumnya saya kurang sehat. Alhamdulillah sekarang lumayan. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Amin, Allahumma amin. Dan semua talibin talibat, mustami'in mustami'at juga diberi kesehatan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan masih terus bisa bertemu di lain kesempatan, bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Ini meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram, disusun oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Rasulullah, barokah daripada penyusunnya. Amin, Allahumma amin. Kita baca Fatihah untuk tiga tersebut. Al-Hadini Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sampai ke Kitabul Jihad yang menerangkan jihad. Jihad itu ada makna umum, yaitu perjuangan, dan ada makna khusus, yaitu peperangan. Peperangan dengan pakai senjata. Tapi dalam hadis, dalam Al-Quran banyak memakai jihad, karena jihad itu lebih umum, tidak hanya berperang pakai senjata. Yang berperang pakai senjata itu dengan orang-orang kafir yang memusuhi kita karena beda agama, artinya memusuhi kita, memerangi kita fiddin, dan mereka punya kemauan untuk mengusir kita dari tempat tinggal kita.
itu mereka boleh diperangi. Adapun terhadap orang-orang yang sesama muslim tidak ada di dalam kitab yang kita bisa memerangi secara arti peperangan yang sungguhnya, kecuali kepada orang-orang pembangkang terhadap pemerintah yang sah, itu bisa diperangi selama orang itu tidak tobat, selama orang itu tidak menyerah. Kalau sudah menyerah, tidak boleh. Itu bagi pembangkang. Contohnya teroris. Jadi kalau orang yang masih dituduh, tidak ada istilahnya yang dapat diperangi, itu tidak ada. Makanya dalam Al-Quran itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, ada wa alsinatikum. Firman Allah, jahidu, berperanglah kamu, berjuanglah kamu, bi anfusikum, dengan jiwa kamu, itu yang berarti perangan, wa amwalikum, dan harta kamu, itu berarti berjuang. Memang berperang itu membutuhkan harta, itu sudah pasti. Tapi kalau ansih dengan harta benda, itu berarti perjuangan. Perjuangan untuk pendidikan, namanya pendidikan agama Islam. Perjuangan untuk membuat sarana-sarana yang menuju fisabilillah, itu pakai diambalikum dengan harta bendanya. Jadi berjuanglah dengan harta benda kamu. Wal sinatikum, dan dengan bahasa kamu, dengan mulut kamu. Jadi kalau orang bertemu dengan musuh atau orang yang tidak sependapat, itu diluruskan dengan kata-kata, dengan bahasa, itu termasuk perjuangan pula. Mereka-mereka yang umpamanya naudzubillah mati karena berjuang seperti tadi itu, maka jelas matinya adalah mati syahid. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yarji wa lam yuhaddits nafsahu bihi, mata la subatin min nifaq. Barang siapa orang yang mati dengan tidak perang, walam yuhaddits nafsahu bihi, dan tidak mempunyai keinginan, niat dalam hatinya dengan perang, kemudian dia mati, matalah syu'batin min nifaq, maka mati orang itu di dalam macam-macam
daripada kemunafikan. Jadi untuk di Darul Aman, di tempat aman seperti di Indonesia, ini harus mempunyai dalam hati itu niat untuk berjihad, niat untuk berjuang. Artinya niat untuk berjuang bila mana ada orang-orang yang akan mengganggu agama kita, mengganggu harta benda kita, mengganggu wilayah kita, maka kita mempunyai niatan siap untuk berperang. Tapi bukan membuat gara-gara untuk perang, bukan. Itu dalam hati karena ini termasuk Darul Aman, negeri yang aman, mempunyai niatan andai kata tanah air kita, NKRI kita, NKRI kita mau dirubah oleh orang-orang, maka kita harus siap berperang. Lebih-lebih kalau agama kita, itu harus ada niatan dalam hati. Dan juga kita mencari harta benda harus punya niatan untuk berjuang, di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mati, insya Allah tidak mati dalam kemunafikan. Jadi diharapkan kepada santri alumni harus mempunyai niatan begitu, tapi jangan disalahartikan kita mencari-cari untuk berperang, itu tidak boleh. Rawahu Muslim menceritakan pada hadis Muslimun, siapa yang Muslim. Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jahidu, berjuanglah kamu, berperanglah kamu, al-musyrikin, kepada orang-orang musyrik, al-musyrikin, kepada orang-orang musyrik, bi'ambalikum, dengan harta benda kamu sekalian. Ini cocok dengan sekarang. Masalah harta benda didahulukan oleh Nabi, sebab era yang sekarang ini banyak orang dimurtadkan karena harta benda. Banyak orang-orang di pelosok itu dimurtadkan oleh harta benda. Bahkan sangat kecil sekali, cukup dengan Supermi, Sarimi, Indomie, dan beras 5 kilo sudah jadi murtad mereka. Maka kita mempunyai kewajiban untuk berjuang memerangi orang-orang musyrik itu dengan harta benda. Oleh karena itu jangan segan-segan kita untuk menginfakkan harta benda kita dalam berjuang untuk mempertahankan agama Islam dan orang-orang Muslim. Wa anfusikum, dan jiwa kamu sekalian. Jadi kalau sudah pakai harta benda kita tetap diserang oleh orang-orang musyrik, bahkan naudzubillah kita kalah dalam harta benda, maka itu dengan Rasulullah disuruh berjuang dengan memakai jiwa raganya. Wa alsinatikum, dan lisannya dan bahasanya, ya, tentunya dengan bahasa yang diplomatis, dengan bahasa yang rasional, dengan bahasa yang masuk akal, sehingga mereka
itu bisa takluk dengan bahasa kita, dan bahasa-bahasa dengan mencaci maki orang-orang kafir. Ada Rasulullah bersabda di hadis yang lain, tidak boleh mencaci maki orang-orang kafir, bahkan Tuhannya tidak boleh dicaci. Karena kalau mereka dicaci Tuhannya, maka mereka akan mencaci Tuhan kita. Berarti dosanya tetap kepada kita. Oleh karena itu, kita sama orang non-muslim tidak boleh mencaci maki, apalagi sesama Islamnya. Itu tidak dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak dibolehkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rawahu Ahmad wa Nasai wa Sahihul Hakim, menceritakan kepada hadis Imam Ahmad dan Imam Nasai wa Sahihul Hakim, dan mensahihkan kepada hadis siapa Imam Hakim. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, qalat, beliau berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, ala nisa jihad, wahai Rasulullah, apakah wajib kepada orang-orang perempuan itu berperang? Qala, maka menjawab Rasulullah, nah, iya wajib. Jihadun la qitalun lain. Kata Nabi kepada Siti Aisyah, ya wajib kita berjihad, tapi jihadun la qitalun, berjuang bukan berperang. Ini berarti jihadun di sini bermakna berjuang tapi bukan berperang. La qitalun fihi, tidak ada perangan fihi, di dalam perjuangan itu. Apa itu? Diteruskan oleh Rasulullah, al-hajju wal umratu, haji dan umrah. Jadi bagi orang-orang perempuan memang tidak kewajiban berperang, tapi kewajiban berjihad. Diterangkan pada Rasulullah pokoknya yaitu haji dan umrah. Karena dalam haji itu termasuk jiwa, raga, harta itu dikeluarkan oleh orang-orang yang haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua dapat haji dan umrah tanpa kesulitan. Dan sekarang karena adanya virus COVID-19 tertutup, mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala dibuka, amin Allah. Dan kita semua bisa melaksanakannya tanpa ragu dan tanpa eman. Karena terus terang, orang haji, orang umrah itu wajib satu kali satu umur. Barang siapa yang kuat melaksanakan haji atau umrah, sedangkan dia tidak melaksanakan karena eman-eman, pikir, bakir, maka kata Rasulullah, bal yaumut yahudiyan atau nasraniyan. Jadi maka tidak dia pilih antara jadi Yahudi atau Nasrani. Jadi bukan mati Islam, naudzubillah. Dikatakan istiqomah, kuat itu apa? Badannya sehat. Andai kata bayar ongkosnya apa? Kendaraan yang mau dikendarai ada. Kalau sekarang nggak ada, karena ditutup.
sekarang itu tidak istitoah, itu wajib. Aduh saya Kiai tidak punya uang. Saya tanyakan, kamu punya ladang, kalau kamu punya sawah, atau kamu punya pekarangan yang lebar? Jawabnya iya Kiai. Sawah saya bahkan 4 hektar, hampir 1 hektar Kiai. Oh, itu jual. Dia menjawab, ini untuk anak saya. Jadi memberi ke anak itu tidak wajib. Melaksanakan haji itu hukumnya wajib. Jual. Kalau cukup 1, jual 1, cukup 2, jual 2. Dan itu karena itu hukumnya wajib. Dan perlu diketahui bahwa haji dan umroh ada hukum dan ada hikmah. Kalau hukumnya bagi orang yang sudah mampu itu wajib, tapi hikmahnya bagi orang yang melaksanakan, kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, Al-Hujjah wal Umar Waqtullah, orang-orang yang haji dan orang-orang yang umroh semuanya itu adalah tamu Allah. Yastajibu ma da'au, yaitu Allah Ta'ala mengijabai apa yang dia doa. Wa yu'ti ma sa'alu, dan akan memberi Allah Ta'ala apa yang mereka minta. Minta apa saja diberi. Nah yang terakhir ini, kalau tahu tidak segan ke Mekah. Wa yukhlifu ma anfaqu, dan Allah Ta'ala akan mengganti semua biaya yang mereka keluarkan untuk biaya itu diganti. Tidak tanggung-tanggung gantinya. Ad-dirham alfa alfi dirhamin, 1 dirham diganti 1.000.000 dirham. Jadi kalau 1 rupiah 1 juta rupiah. Kalau 100 rupiah 100 juta. Kalau 1 juta 1 triliun. Kalau 40 juta 40 triliun. Kalau 40 triliun ini pondok putri dan pondok putra ini insya Allah full semua ini. Bahkan saya kira kalau di itu yang lantai 3 itu paling 2 triliun. Karena 100 juta itu kalau dimasukkan ke kardusnya Aqua itu ya 1 kardus itu 100 juta. Jadi kalau 1 miliar itu 10. Kalau 1 triliun berarti 100 dus 40 triliun. Itu gantinya. Cuma Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Dilihat dulu. Kalau orangnya kuat apa enggak. Kalau nanti bisa maghrur, bisa terbujuk dengan harta benda, ya dibeli. Sekiranya yang dia tidak terbujuk dengan harta benda. Oleh karena itu, bagi warisan negeri dan bagi alumni, cepat-cepatlah mendaftar. Sekarang lama Kiai, apalagi ada pandemi, tidak apa-apa. Kita sudah mendaftar, kita sudah bayar, kemudian duluan mati, tetap dia tidak mempunyai hutang. Rukun Islam yang kelima yaitu haji. Tapi kalau tidak, ya itu tetap mempunyai hutang haji. Mudah-mudahan bisa haji semua. Amin. Yang seterusnya, alhamdulillah bikumah. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa
يفعل بفتحنا وفتح لنا وقرابتنا إلهنا فقط بحاجتك تؤمننا ودرت من تيار كفنا عن شر الأسباب ركفنا عن شر ركفنا عن جائحة كورونا عنا وعن أولادنا وأسباتنا وتلاميذنا وعن المسلمين والمسلمات وارزقنا وعافنا في الدنيا والآخرة واعف عنا ونفس كربتنا فرج همنا وشفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم. الفاتحة.